Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Hikmatullah dari Prodi Bisnis Digital. Saya akan mengerjakan soal UTS dari mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Baiklah, langsung saja. Soal nomor 1. Diketahui fungsi PD sama dengan 12 min Q dan fungsi PS sama dengan 2Q plus 3. Diketahui PD sama dengan 12 min Q dan PS sama dengan 2Q plus 3. Ditanyanya adalah A. Keseimbangan pasar, dan B. Gambarlah grafik. Untuk mencari keseimbangan pasar, rumusnya adalah PD sama dengan PS. PD 12 min Q sama dengan 2Q plus 3. Pindah ruas, disamakan antara variabelnya. Min Q min 2Q sama dengan 3 min 12. Min 3Q sama dengan min 9. QE sama dengan 3. Untuk mencari PE nya disubstitusikan ya. Substitusi Q3 ke PD. P sama dengan 12 min Q. Jika Q nya 3 berarti P sama dengan 12 min 3. P sama dengan 9. Berarti equilibrium sama dengan 3,9. Keseimbangan pasar sudah. Poin yang B adalah gambarlah grafik. Untuk menggambar sebuah grafik, kita terlebih dahulu harus mencari titik potong dari kedua persamaan tersebut. Yang pertama dicari adalah persamaan dari PD. PD sama dengan 12 min Q. Jika P sama dengan 0, maka 0 sama dengan 12 min Q. Q pindah, Q sama dengan 12. Oke. Titik potong dari Q adalah 12,0. TP nya sama dengan 12,0. Untuk PS jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 12 dikurangi 0. P sama dengan 12. TP untuk persamaan PD di bagian P adalah 0,12. Untuk persamaan PS sama dengan 2Q plus 3. Jika P sama dengan 0 sama dengan 2Q plus 3. Pindah ruas jadi min 2Q sama dengan 3Q sama dengan 3 dibagi min 2. 3 min, jadi min 1,5. TP nya adalah min 1,5,0. Jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 2 kali 0 plus 3. P sama dengan 3. Titik potongnya di 0,3. Baiklah, mari kita menggambar. Titik potong sudah ketemu dan equilibrium sudah ketemu. Oke, P lebihin sedikit. Titik potong untuk persamaan PD adalah 12 dan 12.
12, di sini 12. Jadi untuk potong untuk persamaan PS adalah min 1,5 min dan 3 garis maka titik pertemuan ini adalah sama dengan 3,9. Sini 3, sini 9. Nomor 1 selesai. Mari kita lanjut nomor 2. Nomor 2, fungsinya diketahui. Fungsi QD sama dengan 30 min P. 2 diketahui sama dengan QD sama dengan 30 min P, QS sama dengan 3P min 6. Ya betul. Sama ditanya adalah keseimbangan pasar. Yang B adalah gambar surplus total dalam satu diagram. C adalah hitung besar surplus total. Untuk mencari keseimbangan pasar, rumusnya sama aja. QD sama dengan QS. QD sama dengan QS. QD 30 min P, QS 3P min 6. Pindah ruas min P min 3P sama dengan min 6 min 30. Min 4P sama dengan min 36, P sama dengan 9, P sama dengan 9. Untuk mengetahui QE, substitusi P sama dengan 9 ke QD. E sama dengan 21. Ya, 30 dikurang 9 sama dengan 21. Jadi equilibrium sama dengan 9 per koma. Sorry. Equilibrium jadi 21,9. Baiklah. Gambar surplus total dalam satu diagram. Mari kita cari titik potongnya dulu untuk menggambar. Titik potong itu QD dulu. QD sama dengan 30 min P jika Q sama dengan 0 sama dengan 30 min P. Pindah ruas P sama dengan 30. TP sama dengan 0,30. Untuk mencari TPQ, jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan 30 min 0. Q sama dengan 30. TP nya adalah 30,0. Untuk mencari TP di QS sama dengan 3P min 6 jika Q sama dengan 0 sama dengan 3P min 6. Pindah ruas jadi min 3P sama dengan min 6. P sama dengan 6 juga 32. TP nya adalah 0,32.
0,2. Jika P sama dengan 0, maka C sama dengan 3 kali 0 kurangi 6. C sama dengan min 6. TP adalah min 6,0. Mari kita gambar. Seperti biasa, lebihin sedikit. Oke, ini P. Titik potong untuk samaan gini adalah 30 dan 30. 30. Untuk QS adalah min 6 dan 2. Sini 2, sini min 6. Gambar dulu guys. Sini titik equilibrium alias keseimbangan pasar 21, sini 21, sini 9. Sama dengan 21,9. Soal yang C adalah mencari, ya hitunglah surplus total. Untuk mencari surplus total itu bagian C ya. Untuk mencari, pertama yang dicari adalah CS, customer surplus. Rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Ini CS, ini PS. CS nya alasnya 21 setengah kali 21 dikali tingginya itu dalam kurung 30 dikurangi 9 sama dengan sebentar. Setengah dikali 21 sama dengan 25,5. Sorry. Ini 10,5 dikali 21. 10,5 dikali 220 dengan 220,5. Untuk PS sama dengan setengah kali alas kali tinggi, setengah kali alasnya 21, tingginya 9 dikurangi 2, jadi 10,5 kali 7 sama dengan 73,5. Untuk mencari total surplus yaitu CS ditambah PS sama dengan 220,5 plus 73,5 sama dengan 294. Oke.
Rehat sejenak. Baiklah, lanjut nomor 3, yaitu diketahui sama dengan 120 min P Q D sama dengan ini QS sama dengan 5P min 60. Tox sama dengan 12. Ditanya QST dulu. QST nya 5 dalam kurung P min 12 min 60, 5P min 60 min 60 sama dengan 5P min 120 QST. Ini QS sesudah tax. Baik, poin A nya, berapakah harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dan setelah pajak? A. Sebelum pajak, sama rumusnya QS dan QD. Ini keseimbangan pasar. QD sama dengan QS 120 min P sama dengan 5P min 60. Penerus min P sama dengan min 5P sama dengan 60 min 120. 6P sama dengan min 180. P sama dengan 30. PE. Substitusi P sama dengan 30 ke kiri aja. Kiri sama dengan 120. Jika P sama dengan 30, maka dikurangi 30. E sama dengan 90. Maka E sama dengan 90,30. Cari setelah pajak. Jadi sama dengan QST karena setelah pajak. 120 min P sama dengan 5P min 120. Ini ruas. Min 6P sama dengan min 240. P sama dengan 40. Substitusi. Jika substitusi P 40 P ke KD sama dengan 120 min, jadi P nya 40. KE sama dengan 120 dikurangi 40 sama 80. Berarti E setelah pajaknya tax. Ini taxnya 80,40. Setelahnya gambarlah harga dan jumlah keseimbangan pasar setelah, sebelum dan setelah dalam satu diagram. Gambarlah. Untuk gambar berarti dicari titik potong dari 3 persamaan. Titik potong KD sama dengan 120 min P. Jika Q sama dengan 0 sama dengan 120 min P, P sama dengan 120, maka TP sama dengan 60
Q sama dengan 120 min 0. Q sama dengan 120. TP nya adalah 120,0. Sekarang untuk persamaan QS. QS sama dengan 5P min 60 jika Q sama dengan 0, maka 0 sama dengan 5P min 60 min 5P sama dengan 10, P sama dengan 12. TP sama dengan 0,12. Jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan 5 kali 0 min 60. Q sama dengan min 60. Maka TP nya adalah min 60,0. Untuk persamaan QST sama dengan 5P min 120 jika Q sama dengan 0, maka 0 sama dengan 5P min 120 min 5P sama dengan min 120, P sama dengan 24. TP sama dengan 0,24. Jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan 5 dikali 0 min 20. Q sama dengan min 120. Oke. TP nya adalah min 120,0. Mari kita gambar. Semoga kelihatan ya. Ini P. Untuk persamaan QD titik potong jadi 120, P nya 120, Q nya juga 120. Untuk QS itu min 60 dan 12. Untuk QST 120 min 24. Mari kita garis. Ini QD sama dengan 120 min P. Ini QS. Sebelum teksnya adalah berapa cuk? Sorry. Sebelum teks 90/30. 90/30. Nah, untuk ini 80 setelah pajak 40. Setelah pajak 80,40. Sebelum pajak 90,30. Oke. Nomor 3 selesai. Lanjut.
Lanjut untuk nomor 4. Diketahui sama dengan P 325, V 275.000, dan TFC sama dengan 4 juta. Ditanya poinnya adalah berapakah jumlah unit produk yang harus dijual jika TR yang harus diterima agar perusahaan memperoleh hasil pulang pokok. Dicari itu KBEP, pulang pokok. Tanyanya bagian A, KBEP A. Untuk mencari KBEP itu rumusnya adalah FC per P dikurangi V. 4 juta FC nya dibagi 325.000 dikurangi 275 sama dengan 4 juta bagi 50.000. KBEP sama dengan 80 unit. Berarti untuk mencapai tulang pokok yang dibutuhkan adalah 80 unit. Sekalian, kalau 80 unit itu berapa total revenue-nya? TR P kali Q 325.000 dikali 80 sama dengan 26 juta. Untuk mencapai tulang pokok berarti pulang pokok berarti 26 juta dan kuantitinya adalah 60 unit. Sekarang untuk poin B. Jika variabel per unit naik, oke. Untuk bagian B ya. Jika V-nya menjadi 300.000, maka berapakah BEP-nya? Sama rumusnya FC sama dengan per P min V. 4 juta dikurangi 325.000 min 300.000 sama dengan 4 juta dibagi 25.000, hasilnya adalah 160 unit KBEP. Total revenue-nya berapa? TR-nya P dikali Q, jadi 325 dikali 160 sama dengan 52 juta. Oke, sekarang yang C. C. Jika perusahaan menjual berdasarkan butir B, berdasarkan butir B berarti V-nya masih 300.000. Langit aja diketahui FC sama dengan 4 juta, V-nya sama dengan 300.000, P-nya sama dengan 325.000. KBEP-nya, jika KBEP sama dengan 175, apakah
apakah terjadi kerugian atau laba? Karena di butiran B itu KBEP-nya 160, jadi sama dengan laba. Dan berapakah jumlah kerugian atau keuntungannya? Mari kita cari keuntungannya, yaitu P sama dengan TR min TC sama dengan cari TR dulu, sorry. TR-nya TR sama dengan P dikali Q. P-nya 325.000 dikali Q 175 sama dengan 56.875.000. Oke, terus cari keuntungan, total keuntungannya. Jumlah kerugian atau keuntungan. P sama dengan TR min TC. TR-nya berarti dicari TC dulu. Dicari TC dulu. TC sama dengan FC plus V kali Q. Q-nya ini menggunakan yang 175 sama dengan 4 juta ditambah 300.000 kali 175. 300.000 kali 75. 175. 52 juta. 4 juta plus 52 juta sama dengan 56 juta. Jadi V-nya sama dengan, langsung aja, 56.875.000 dikurangi 56 juta sama dengan 875.000. Hasilnya poin D, marilah gambar. D, gambar. Nah, gambarnya oke, bismillah. Semoga kelihatan. Sini Q unit TR TC. Pertama tulis FC-nya dulu. Sini garis FC. FC sama dengan 4 juta. 4 juta. Terus VQ. VQ sama dengan 300.000 kali Q. Setelah itu TC dari sini. TC-nya TC itu adalah C sama dengan 4 juta plus 300.000 Q. Sekarang TR. TR sama dengan 325.000 Q. KBEP-nya sini, tarik ke bawah.
160. Lanjut di sini itu 52 juta. Sebentar. Ya. Juta. Iya betul, 22 juta. Sini jika BEP 175, ini ini 56 juta 875. Ya kan betul. Ini laba rugi. Selesai. Adik hikmatum. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.